Halo semuanya, kembali lagi di podcast by MOI. Sesuai dengan request kalian, aku akan mengajak kalian berbincang-bincang dengan mahasiswi yang tentunya tidak kalah keren dari sebelum-sebelumnya. Nah, di sini langsung aja nanti kita akan mengulik beberapa hal yang beliau lakukan selain menjadi mahasiswa, termasuk dalam menjalankan bisnisnya di kala sedang sibuk-sibuknya nih untuk menjadi mahasiswa di UPN Veteran Yogyakarta. Oke, langsung aja kita sapa kakak yang keren aku di sebelah kiri aku. Halo. Halo Kak, bisa perkenalan ke teman-teman MOI dengan kakak siapa, jurusan apa, terus angkatan berapa, dan boleh nggak sih spill dikit tentang bisnisnya? Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Azahra Vintania. Biasa dipanggil Vivin atau Vinta juga bisa. Aku dari angkatan 23 jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Saat ini aku sedang menjalankan bisnis saya di bidang kuliner, tepatnya VNB Kebab, Kebab Skui nama itu brandnya. Oke, kalau boleh tahu, kira-kira memulai bisnis kebab skui ini tuh emang udah dari lama atau baru-baru aja nih? Sebenarnya aku terinspirasi kebab ini tuh dari mbakku. Jadi dulunya mbakku jualan makanan termasuk kebab, tapi nggak cuma itu aja, ada VNB lainnya kayak burger, roti bakar, dan lain-lain. Nah, tapi itu jualannya di tempat daerah asalku, sedangkan aku kan sekarang lagi di Jogja. Nah, waktu itu aku ngerasa lagi BM nih, kangen. Oke. Terus juga ya namanya mahasiswa rantau ya, pasti ngerasa uang dari orang tua kan kurang gitu lah ya, apalagi kalau kita suka main gitu kan. Terus akhirnya ngapain ya biar bisa terpenuhi apa yang aku inginkan itu. Terus akhirnya aku coba-coba bikin bisnis aja dari yang dulu pernah mbakku bikin. Aku juga tahu resepnya gimana gitu kan. Akhirnya aku coba bikin, terus pertamanya teman-teman aku dulu nih yang suruh cobain. Ternyata mereka suka dan terus ya menerima itu loh kalau misal aku jual kayak gitu. Terus akhirnya aku buka usaha. Kalau waktu itu sistemnya masih tiap hari, tapi kalau sekarang udah PO gitu. Oh gitu. Berarti ini memang bisnis yang dikembangkan oleh diri sendiri ya? Maksudnya tidak ada tim khusus atau bukan berpartner berarti ya? Tidak. Oke, jadi selama berarti itu maba nggak sih? Iya, memulainya. Udah 1 tahun yang lalu, bulan November. Kan ini berarti kalau aku boleh nyimpulin, memulai bisnisnya itu kan dari nol ya. Nah, banyak banget teman-teman yang pasti kayak ragu untuk ambil langkah menjadi entrepreneur muda, karena yang pertama pasti masalah tentang modal keuangan gitu. Nah, kalau Kebab Skui ini modal awalnya tuh dari uang pribadi kah yang disisihkan atau bagaimana? Kalau waktu itu seingat aku pinjem dulu deh ke orang tua. Pinjem dulu ke orang tua karena kalau misal ngandalin uang saku kayaknya nggak cukup gitu. Gitu. Berarti emang dari awal pun sudah meminta izin ya ke orang tua kalau menyambi sambil menjadi pengusaha muda seperti itu. Keren sih guys. Terus kalau untuk Kebab Skui sendiri sekarang ada berapa varian dan harganya start dari berapa? Kalau harga itu dari 10 sampai 17. Nah, buat variannya itu dia nggak cuma ada rasa asin, kan biasanya kebab rasanya asin kan, asin pedas. Nah, ini ada yang rasa manis, kayak contohnya Choco Crunchy sama kebab durian gitu. Berarti sekitar 5 varian. 5 varian. Kalau yang paling best seller? Best seller itu spesial. Oh gitu. Sama beef. Itu paling best seller. Terus kalau misal memulai usaha dari nol kan yang dipikirkan bukan hanya tentang modal ya teman-teman, pasti juga gimana cara mengiklankan produk kita biar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Nah, kalau Kebab Skui sendiri awal mula mengiklankan itu emang lewat media sosial atau langsung kakaknya berjualan di tempat-tempat umum seperti kayak kalau di sini kan ada Stadion Maguwo nggak sih? Kayak seperti itu. Kalau aku langsung ke media sosial karena menurutku media sosial tuh penyebarannya luas kan jaringannya. Terus kalau awal-awal memang sih kita coba teman-teman suruh nyobain dulu. Nah, kan mereka kenal. Nah, terus akhirnya aku nyobalah bikin IG, terus ada lo di follow ya. Oke, ada IG-nya guys. IG-nya apa boleh disebut? Kebab Skui brandnya. Oh, Kebab Skui gitu. Nah, di situ aku bikin IG, terus promosi lewat IG, terus aku ngerasa kan masih nol ya, jadi followersnya masih dikit. Jadi kayaknya
kurang deh ini itu buat pemasarannya. Akhirnya aku juga promosi lewat WA di story. Ngomongin teman-teman dan WA nih, aku kepikiran kayak kepo tentang anak-anak muda yang berani mengambil langkah di bidang usaha ya, terutama F&B. Sebenarnya menurut kakak sendiri tuh penting nggak sih kalau kita memulai usaha tuh harus punya kenalan banyak dulu baru kita mulai usaha, atau memang customer tuh nanti bisa dicari ketika ya udah kalau misalnya produk kita semakin disukain juga akan semakin gampang untuk menjangkau customer lebih luas seperti itu. Kalau aku percaya satu hal, setiap rezeki itu pasti ada, setiap tekad yang kita usahakan, kita inginkan itu kalau emang udah rezekinya pasti dikasih. Nggak mungkin kalau kita jualan terus nggak ada yang beli sama sekali kan. Entah itu kita udah ada kenalan atau belum. Tapi kalau ngomongin soal relasi, kenalan itu tetap perlu sih menurutku, karena ntar dari satu orang nyoba terus orang lain tuh bisa aja dia bakal cerita ke yang lain gitu. Akhirnya mereka terpengaruhi. Berarti mulut ke mulut. Oke. Ini sih Kak, aku tuh lebih kayak mikir kalau F&B kan pasti ada struggle-nya tersendiri ya. Mulai dari rasa, kita harus menyesuaikan selera masyarakat luas. Ini sebelum memulai bisnis kuliner, emang awalnya harus banyak R&D-nya atau memang sudah menemukan resep, jadi nggak banyak memulai atau memakan waktu untuk R&D? Termasuk nggak memakan waktu banyak, karena emang itu kan resep punya mbakku ya. Jadi aku udah tahu, dan di sana penjualan juga udah luas gitu, udah ada beberapa cabang juga. Jadi aku mungkin merasa nggak jauh beda lah, misal aku jualan di sana atau di sini, orang-orang juga pasti ngerasa bakalan ya enak lah gitu di mulut gitu. Jadi nggak termasuk banyak R&D-nya. Tapi selama ini ada nggak sih Kak kesulitan memulai bisnis apalagi dari nol gitu, dan kita juga statusnya mahasiswa yang banyak praktikum lah, banyak tugas, masih belum nanti ujian ataupun nanti ada kuis seperti itu? Buat manage waktu sih nggak terlalu susah, karena aku jualan itu kan kita Gen Z ya, jadi kayak semutnya gitu, seselonya semutnya gitu. Jadi ya kalau aku emang lagi ada waktu luang, terus aku ngerasa aku mampu buat bikin, ya aku PO gitu, aku jualan, promosiin. Tapi kalau aku ngerasa ini lagi sibuk ngelaprak dan lain-lain, nggak dulu deh. Gitu. Oke. Terus kadang tuh kan aku sendiri juga dulu pernah ya jualan gitu. Tapi sometimes kayak aku ngerasa kok ini nggak ada hasilnya gitu. Aku tuh cuma dapet capeknya. Ini kesalahan aku, kira-kira kalau dari kakaknya menilai itu gimana? Atau emang kakak pernah ada di posisi seperti saya, atau memang dari keuangan pun sudah mulai rapi dari dulu atau gimana? Kalau keuangan nggak rapi sih, kurang rapi karena kan kita maksudnya dasarnya ini tuh usaha sampingan aja gitu kan. Jadi ya sesukaku aja lah gitu. Jadi kalau sekarang udah mulai agak rapi. Nah kalau dulu tuh uang saku sama uang usaha tuh campur jadi satu, jadi sampai padahal bodo amat, yang penting aku ngerasa aku cukup ada sama gitu uang ini gitu. Nah kalau sekarang baru harus dipisahin gitu, mana uang usaha, mana uang saku gitu. Oh berarti emang kesalahanku dulu adalah uang saku sama uang usaha itu aku campur jadi satu. Itu emang harusnya kita pisah. Iya. Jadi kita harus tahu nih kita keuntungannya seberapa, rugi atau untung. Kalau misalkan untungnya sebanding nggak sama tenaga gitu. Ngomongin tentang untung, pasti kalian kepo nggak sih guys, berapa sih pendapatannya Kak ketika membangun bisnis kebab skuy kalau boleh? Kira-kira reng-rengannya aja. Keuntungan, kalau buat keuntungan, ini yang gimana nih? Soalnya ada 3 part ya. Yang pertama, ini kan dulu usahanya tiap hari buka. Kalau yang kedua, waktu di pasar Ramadan Seturan. Yang ketiga, sekarang PO gitu. Jadi yang mana nih? Aduh, aku kepo sama yang waktu di pasar Ramadan, karena guys, waktu aku iseng main ke pasar Ramadan Seturan tuh, kebab skuy ini rame banget. Serius, rame banget. Aku tuh pernah pengen nyoba beli, karena aku emang suka banget kebab kan Kak. Tapi karena saking rame aku tuh jadi kayak aduh, ini sebentar lagi mau buka juga. Terus kok kebabnya ini nggak sepi-sepi aku rasa. Jadi kayak aduh ya udahlah, mau jajan yang lain aja gitu. Sumpah itu rame banget sih guys, keren. Waktu itu sampingan sama Moi loh, Moi ISR jualannya. Oh iya, aduh.
Oh iya. Iya, tapi waktu itu cuma 2 hari kan ya kayaknya. Oh iya, kalau yang ISR ya dari kita. Kalau pendapatan waktu itu kalau misal di rata-rata mungkin kotor ya. Kalau kotor sehari sekitar 3 sampai 5 sih kotor. 3 sampai 5. Ini apa ini? 100 loh ya, bukan juta. Oh, 300 sampai 500. Tapi hitungannya itu besar sekali sih untuk satu hari 300 sampai 500. Itu udah bukan sampingan lagi nggak sih guys? Ngomongnya ini lebih ke aduh itu bisa bayar UKT nggak sih kalau kita kumpulin selama 6 bulan? Tapi nggak tiap hari dong. Iya. Waktu itu juga sempat hujan sampai yang beli itu cuma berapa orang, mana benar-benar aku ikut kehujanan gitu. Aduh, emang harus ada pengorbanannya Iya, juga ya. bener. Tapi sejauh ini support system terbesar ketika membangun Kebab Skuy selain dari keluarga, ada nggak sih Kak dari teman-teman yang harus banget nih aku mention karena ada dia, Kebab Skuy juga ada gitu. Siapa ya? Iya keluarga pasti, orang tua itu pasti. Terus teman-teman juga, kalau nggak ada mereka, aku nggak bakal punya tekad sebesar ini buat buka kan. Terus yang satu lagi bukan paling utama sih, yang paling Berkesan ya? ngelekat ya, yang paling berkesan itu ya boyfriend. Aduh, teman-teman yang mungkin langsung habis nonton video ini terus ngekepoin Instagram Kebab Skuy dan Instagram ownernya, kalian harus berkecil hati karena ternyata sudah ada ya guys. Aduh, ya udahlah kita ngomongin ke bisnisnya aja, semoga kalian terinspirasi untuk bangun bisnis lebih cepat karena sehari 500.000. Jadi kalau misalnya kita pendapatannya konstan gitu ya. Aduh, sebulan hitung sendiri, tolong komen ya nanti di bawah kalau sebulan berapa, satu semester itu bisa nggak sih Kak buat bayar UKT kalau misalnya emang bukanya tiap hari nggak sih? Bisa sih, tapi masalahnya mut-mutan nih. Oh, Genzi guys. Oke, selain di waktu, kira-kira ada nggak sih Kak pernah dapat hal lucu atau hal unik atau mungkin kejadian yang membuat Kebab Skuy itu belajar banyak hal gitu di dalam perjalanan memulai bisnisnya? Kalau kemarin ya di pasar Ramadan Seturan itu aku ada kesulitan. Jadi kan kalau misalkan kebab itu pakai kompor, ribet kan pakai kompor, pakai apa itu banyak perlengkapan. Terus aku mikir kalau misalkan cuma modal meja sama tenda itu kayaknya nggak cukup deh. Capek kalau beres-beres gitu kan. Terus aku kan sendiri ya, nggak tiap hari ditemenin gitu. Jadi ada rasa khawatir lah, ntar aku nggak bisa beres-beres dan lain-lain. Akhirnya aku nyari-nyari info buat nyari boot kontainer yang kecil gitu, yang ada rodanya biar aku bisa dorong kalau misalkan udah selesai gitu. Terus kalau buat saat ini aku usahanya itu di kos. Nah, kalau di kosku itu sebenarnya aturannya nggak boleh masak. Jadi itu tuh kayak kos rumahan gitu loh. Jadi kalau misalkan mau masak itu di kompornya ibu kosnya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau masak tiap hari atau mau masak ternyata ibunya lagi masak, itu kan kayak takut ganggu kan, kayak ngerasa kurang nyaman. Nah, itu juga masih bikin aku bingung gitu loh, gimana sih cara nyikapin itu. Nah, terus ibunya waktu itu bilang kalau misalkan mau masak yang kayak gini itu kan ngabisin gasnya banyak kan, jadi mau nggak mau harus bayar. Nah, akhirnya aku bayar nih. Terus kalau misalkan ibunya lagi masak atau lagi nggak ada, lagi masak, nah aku mau masak itu ibunya baru kayak ngalah dulu gitu loh. Jadi ya ada plus minusnya gitulah. Berarti kalau bisa disimpulin emang Kebab Skuy tidak selalu langsung kita punya peralatannya, ya kan? Jadi emang awalnya harus prepare karena F&B ya guys, jadi prepare-nya harus benar-benar yang matang dan perlengkapannya juga lumayan banyak. Kalau misalnya kita memutuskan untuk beli juga itu modalnya gede banget gak sih Kak? Belum lagi kita beli tabung gasnya sendiri kalau misalnya kita mau ya, terus kompornya juga, apalagi kalau misalnya ini konteks kalau ganti kos juga biaya kos yang perlengkapan sesuai dengan penunjang bisnis kita juga akan menambah HPP-nya juga kan. Benar. Aku juga mau ngekepoin ini sih Kak. Kalau misalnya
dulu sebelum kepikiran untuk membuka usaha kebab F&B? Pernah nggak sih terlintas kayak, ya kalau F&B kan banyak apa ya, banyak trial errornya gitu ya. Nggak sedikit dari kita juga kalau buka bisnis F&B itu banyak ruginya. Ada nggak sih kepikiran kayak, oh kalau misal kebab skuy ini nggak berjalan dengan baik, aku akan ganti di bisnis lain gitu. Pernah nggak sih kepikiran itu, dan kalau pernah apa bisnisnya? Pernah, Oh, pasti. pernah. Karena emang ya balik lagi karena dasarnya ini cuma usaha sampingan. Aku nggak terlalu berambisi gitu loh buat usaha ini. Kalau misalkan dibilang pengen jadi pengusaha, pengen dong pasti, tapi nggak harus kebab ini kok. Ini cuma buat belajar aku sekarang. Pasti di masa depan mungkin bakal ada usaha-usaha baru, nggak cuma bidang kuliner mungkin gitu. Jadi nggak harus berambisi dari sekarang. Oke, tapi untuk kedepannya harapan untuk kebab skuy sendiri apa, Kak? Kalau harapannya semoga itu ya teman-teman yang udah nyicip, udah pernah nyoba, udah langganan, dan teman-teman yang belum pernah nyoba suka gitu. Pasti sih. Pasti, semoga ngomongin suka. ini, ngomongin. Oke, semoga suka guys. Suka guys ya. Tapi ngomongin tentang suka atau enggaknya, hari ini kebetulan aku dibawain oleh-oleh sama kakaknya guys. Jadi kayak aku di sini mau honest review aja. Tolong tim bisa diambilkan. Oke, terima kasih. Jadi di sini udah ada kebab skuy. Ini Kebalik. Oh, ini. Ini yang rasa apa, Kak? Ini beef. Oke, beef. Jadi aku mau coba rasain ya guys kebabnya. Tapi kalau honest review nggak apa-apa kan? Nggak apa, aman. Aman guys, kakaknya terimain Dua ditarik. Oh ditarik. gini. Dua. Oh baru tahu aku. Oke. Sorry. Oke, Bisa nggak? gini aja bisa. Nah gitu. Bismillah ya. Belum sampai dagingnya sih itu. Belum sampai dagingnya sih. Sumpah. BTW guys, ini jujur banget. Tadi malam tuh aku iseng kan scroll di Shopee Food. Aku lagi BM kebab. Makanya sebelum kita tag ini aku udah calling ke kakaknya kalau bisa nggak sih Kak dibawain kebabnya. Dibawain dong akhirnya. Terus kayak aku tuh mau sekalian nge-compare gitu sama yang tadi malam aku beli. Sumpah sih ini aduh 9/10, 9,5/10. Enak banget guys, beneran. Kalau untuk dagingnya sendiri berarti emang kita ambil ini ya, yang apa sih namanya kalau daging tuh Kak? Yang sudah ada di pabrik atau emang racikan sendiri gitu? Udah ada di pabrik. Oh, oke. Ini kayak frozennya yang daging gitu ya? Oke, segini berarti harganya untuk beef 13.000. Ini pertama gede, jujur guys, pertama gede. Terus sausnya tuh bukan saus murah yang nggak enak. Ini enak banget sumpah jujur. Emang ini tadi tuh belum sampai ke dagingnya, cuman sausnya tuh beneran kayak saus yang nggak murahan. Asli, serius. Kalian kalau kepo langsung aja cek Instagramnya di Kebab skuy. ya, tapi ada Gojek atau Shopee Food-nya nggak Kak? Belum ada. Oh, belum ada. Udah sempat bikin akunnya, udah coba masukin produknya, tapi kayak waktu itu ada kendala di ongkirnya deh kayaknya. Oh gitu. Jadi belum terrealisasi. Semakin mahal kan ya kalau Iya. online. Kalau misalnya teman-teman mau pesen bisa hubungi di nomor. 0877 11 15 6881. Oke guys, cukup di sini. Sampai di sini pembahasan kita tentang kebab skuy. Pokoknya buat kalian yang kepo, jujur ini kalau pendapat aku enak banget kebabnya. Langsung aja dipesan, bisa order by WA juga. Mungkin kalau dari percakapan kita ada yang kurang mengenakan bahasanya, mohon untuk dimaafkan. Sekian dari kami. Aku mau lanjut makan kebabnya dulu. Bye.